Ya. Jadi setelah saya 3 tahun menjadi bupati di Kabupaten Solo, saya merasakan langsung, melihat langsung bagaimana perkembangan Kabupaten Solo yang dari nol bisa berkembang seperti ini. Lalu saya bandingkan dengan keadaan kampung halaman saya Sumatera Barat. Terus terang, lebih kurang 3 periode Sumatera Barat dipimpin oleh salah satu golongan ini, itu menurut penilaian kami, para politisi, menurut penilaian kami, kepala daerah, dan kebetulan kami selalu berkomunikasi dengan seluruh kepala daerah bupati wali kota ini. Kami sering berdialog dan itu sering juga ditempatkan di tempat saya. Kami selalu bercerita bagaimana kepemimpinan yang ada sama beliau saat ini. Di mana ya nggak dapat tempat dan tidak lancar kami berkomunikasi. Dan pembangunan itu kami nggak tahu apa yang dilakukan oleh beliau. Ya. Dengan anggaran hampir 7 triliun, kami nggak tahu arahnya ini kemana. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika pilkada serentak di seluruh Indonesia, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Sumatera Barat, yaitu Bapak Kapten Haji Epyardi Asda Magister Maritim. Beliau saat ini menjabat sebagai Bupati Solok. Apa kabar Pak Epyardi? alhamdulillah baik, Mas Bambang. Ya, Pak Epyardi ini lahir di Solok, Sumatera Barat 11 Maret 1962, menyelesaikan pendidikan kepelautan di Pendidikan Perwira Pelayaran Besar P3B Semarang, kemudian melanjutkan S1 dan S2 di Sekolah Tinggi Pelayaran STIP Jakarta. Mengawali karir sebagai kapten kapal di Singapore Shipping Company, kemudian berkarir di politik menjadi anggota DPR RI, fraksi Partai Persatuan Pembangunan 3 periode 2014 sampai 2018. Pernah menjadi ketua DPC P3 Kabupaten Solo, pernah menjadi ketua DPW P3 Sumatera Barat, dan saat ini menjabat sebagai Bupati Solo. Nah, Pak Epyardi, kalau ada hal yang mengesankan atau bahkan yang terlewat, bisa ditambahkan untuk diceritakan. Silakan, Pak. Ya, alhamdulillah apa yang Mas Sardono, Mas Bambang sampaikan itu sebagian besar memang itu jejak karir saya. Seperti itu. Cuman saya di P3 itu pernah calon ketua umum. Oh, Dan karena keberuntungan belum berpihak, waktu itu mereka, karena saya adalah pendukungnya Pak Prabowo waktu itu. ya, Sedangkan waktu itu yang kawan saya yang sebelah itu pendukungnya Pak Jokowi. ya, Jadi begitu Pak Prabowo kalah, saya termasuk orang yang biasa. Kalau kita mendukung yang kalah, ya, kan kita harus ngalah gitu, Mas Bambang. ya, ya, Jadi akhirnya saya mengundurkan diri dari P3 tahun ya, 2018 dan ya, gabung dengan Partai Amanat Nasional. Nah, sampai sekarang ini, ya, jadi ya, saya jadi bupati tahun 2021.
sampai 2025 ini. Begitu, Mas Bambang. Baik, luar biasa. Bapak kemudian menjadi bupati. Ya. Apa yang bisa diceritakan tentang capaian-capaian atau prestasi Bapak selama menjadi Bupati Solo? Ya, kalau kita bicara prestasi di Kabupaten Solo ya, Alhamdulillah saya mempergunakan semaksimal mungkin kepiawaian saya sebagai mantan pejabat tinggi negara, lebih kurang 3 periode di DPR RI, dengan wawasan dan luaskan pergaulan. Dan saya uh, pernah jadi badan anggaran. Jadi saya mempergunakan semua pengalaman itu bagaimana mengelola resources yang ada di Kabupaten Solo. Sebagai dasar, pertama saya dilantik tanggal 26 April 2021, 17 Mei itu Ombudsman Perwakilan RI Sumatera Barat UIRI datang ke Solo memberikan penilaian Ombudsman terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Solo kepada rakyatnya. Pada waktu tanggal 17 Mei itu saya kaget setengah mati, Mas Bambang. Kok Ya, segini-gini amat? Penilaian kami itu nilainya kalau nggak salah cuma 29 dari ya, 100. Dan ada malahan pendidikan itu nilainya 19. ya, Dan untuk kesehatan nilai kami itu cuma 11. Tapi ada satu yang bisa menaikkan dia jadi 29, yaitu Dukcapil, Dukcapil 72. Akumulasi dari itu semua totalnya cuma 29. Dan saya pikir inilah yang menyebabkan Solo ini agak bisa berkembang, dan juga rakyat saya ini memang termasuk rakyat termiskin di Sumatera Barat. ya, Dari data-data BPS yang kami miliki, itu di Solo ini ranking 17 dari 19 kabupaten kota. Dari ya, semua lini, ranking kami 41,7%. Penilaian ombudsman cuma 29. Tingkat pengangguran kami 12%. Dan saya lihat apa namanya UKM nggak terurus, dan juga potensi-potensi pertanian nggak diurus, pariwisata juga nggak berkembang. Alhamdulillah berkat kerjasama dan juga ya, kepiawaian saya bagaimana merangkul semua PNS ini, karena saya yakin PNS ini sebetulnya orangnya punya potensi. Tetapi kita yakin bahwa kemajuan sebuah daerah itu tergantung kepada kepegawaian kepala daerahnya. Saya memanfaatkan pengalaman saya, integritas dan keikhlasan saya untuk membangun kampung halaman saya. Alhamdulillah pada saat ini kami semua lini terbaik di Sumatera Barat. Bahkan beberapa ya, hari yang lalu juga di Kementerian Pendidikan memberikan reward bahwa Solo dari ranking 17 mutu sekarang terbaik di Sumatera Barat mutu pendidikannya. Bahkan ada testimoni saya yang dipakai dalam rangka PPDB untuk saat ini. Itu dalam rangka pemerataan, transparansi, dan keadilan untuk semua calon-calon siswa penerimaan murid baru ini. ya, Dan insya Allah mungkin saya akan ke Semarang juga tanggal 26 ini, Mas Bambang. ya, Karena akan dapat ya, penghargaan di situ sebagai bermacam-macam. Banyak. Di situ salah satunya adalah sebagai kampung berkualitas. Di mana kampung berkualitas ini dinilai di seluruh Indonesia. Kabupaten Solo mewakili Sumatera Barat, dan terakhir mewakili regional 1 untuk ya, Indonesia. Nanti Semarang nanti kami akan diadu ini. Apakah regional 2-nya itu Indonesia bagian timur, saya dengar wakili oleh Makassar. Indonesia bagian barat diwakili oleh Kabupaten Solo. Doanya, mudah-mudahan kami jadi yang terbaik. Banyak lagi penghargaan-penghargaan yang saya dapat dari semua lini. Tapi kalau dibicarakan di sini ya panjang. Tapi pada intinya, Solo sudah mulai bangkit dan berkembang dari ranking 17 menjadi ranking terbaik se Sumatera Barat. Bahkan anggaran dan lain-lainnya kami sudah mulai bangkit. Kunjungan wisata kemarin selama Lebaran kami dikunjungi oleh 1,3 juta orang selama Lebaran saja. Yang sebelumnya orang nggak pernah berkunjung ke Kabupaten Solo, ya, karena memang nggak begitu dikenal. Tapi berkat kerjasama dari Solo Super Team, alhamdulillah investasi semua di Kabupaten Solo ini sudah mulai menggeliat. Bahkan hasil bawang kami yang dulunya nggak pernah terekspor dan nggak diketahui, sekarang kami penghasil bawang nomor 2 se-Indonesia. Jadi semua potensi yang ada kami gali dan kami maksimalkan untuk rakyat kami. Itu yang selama ini kami lakukan. Baru 3 tahun ya. ini, Mas Bambang.
Baik, eh, Pak EPRD tahun 2024 ini secara serentak akan terjadi pilkada baik provinsi, kabupaten maupun kota. Bapak disebut-sebut sebagai salah seorang yang potensial untuk menjadi gubernur Sumatera Barat. Mungkin bisa diceritakan proses ini, Pak. Ya, Mas Bambang, memang sebagai seorang politisi, eh, kehidupannya kami, Mas Bambang tahu ya, saya 3 periode di DPR, dan Mas Bambang pernah di Rakyat Merdeka, dulu saya paling sering keluar berita di Rakyat Merdeka, di TV juga paling sering saya dulu. Ya, Jadi setelah saya 3 tahun menjadi bupati di Kabupaten Solo, saya merasakan langsung, melihat langsung bagaimana perkembangan Kabupaten Solo yang dari nol bisa berkembang seperti ini. Lalu saya bandingkan dengan keadaan kampung halaman saya Sumatera Barat. Terus terang, lebih kurang 3 periode Sumatera Barat dipimpin oleh salah satu golongan ini, itu menurut penilaian kami, para politisi, menurut penilaian kami, kepala daerah, dan kebetulan kami selalu berkomunikasi dengan seluruh kepala daerah bupati wali kota ini. Kami sering berdialog dan itu sering juga ditempatkan di tempat saya. Kami selalu bercerita bagaimana kepemimpinan yang ada sama beliau saat ini. Di mana ya nggak dapat tempat dan tidak lancar kami berkomunikasi. Dan pembangunan itu kami nggak tahu apa yang dilakukan oleh beliau. ya, Dengan anggaran hampir 7 triliun, kami nggak tahu arahnya ini kemana. ya, Dan yang kami sayangkan, komunikasi kami yang seharusnya lancar dengan pimpinan provinsi ini, itu nggak pernah bisa terjalin dengan baik. ya, Bahkan pada saat itu kami membutuhkan beliau, kami undang secara resmi, beliau sudah siap, jadi kami tunggu, malahan beliau nggak hadir dengan alasan ada hal-hal yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan. Tahu-tahunya beliau ketemu dengan kadernya dan lewat di kantor saya. Kita nggak tahu apa ini, masih gini amat. Nah, lalu kami berunding nih kepala kepala daerah ini bahwa ya, kita sepakat semuanya harus melakukan perubahan, dan kami sepakat bahwa harus ada perubahan di Sumatera Barat. Nah, waktu itu saya belum ada niat mau maju karena saya kan baru 1 kali. Nah, ada ya, orang-orang yang kami persiapkan untuk maju, ya kan? ya, Beberapa partai-partai besar ini sudah bergabung. Kami semua partai besar ini sudah gabung semua. Mulai dari Gerindra, mulai sampai Golkar, Demokrat, dan yang lain yang besar itu PAN. Itu selain dari PKS, kami sebetulnya sudah sepakat semuanya bahwa ini akan siap melakukan perubahan. Ditambah lagi dengan hasil pileg yang kemarin ini, di mana ya, memang elektoralnya, electoral effect dari Pak Anies ini di Sumatera ini sangat luar biasa sekali. Sehingga ya, ini sangat menguntungkan PKS kemarin itu. Dan ya, kalau kemarin itu PKS tidak ada yang jadi ketua DPRD di Sumatera Barat, sekarang ini 7 ketua DPRD dari PKS. Jadi sangat luar ya, biasa dan signifikan sekali. Dan itu semuanya bukan karena pekerjaannya mereka, tetapi memang enak efek dari Anies ini. Nah, ya, sehingga di dalam perjalanan ini kawan-kawan pada ragu untuk maju. Dibilangnya ini ya, berbahaya. Sehingga ada Pak Mulyadi dan yang lainnya itu yang partai berkobar mau maju, ngelihat situasi seperti ini pada ragu untuk maju. Yang alasan mereka ya, sudah terpilih jadi anggota DPR dan mereka harus mundur kalau seandainya maju di pilkada. ya, Tempat ya, kosong kemarin kami runding-runding, lalu ada bayangan bahwa ini akan lawan kota kosong. Lalu saya katakan kalau lewat kota kosong malu juga kita ya. Kalau nggak ada lagi tokoh di ya, Sumatera Barat ini. Kalau beliau ini udah yang paling hebat. Setelah kami rundingkan bersama, kami sepakat harus ada yang tampil. Nah, melihat ya, situasi seperti itu, saya kata oke, saya siap tampil. Dan saya lakukan sesuatu untuk ini. Dan semua alhamdulillah rata-rata peredarannya mendukung semua. Walaupun ya, sekarang ini banyak mereka itu adalah PJ ya. ya, Dan di PJ ini otomatis kan ditentukan oleh Mendagri melalui Gubernur Sumatera Barat. ya, Tapi yang lama-lama itu pasti menginginkan perubahan. Dan itulah akhirnya setelah kami rundingkan, kami siap dan kami deklarasikan kami siap maju. Nah, kami baru menyatakan maju ini baru pada awal bulan Mei, uh, ya. baru 1 bulan lebih. Dan alhamdulillah dukungan kami lihat cukup signifikan dan memang rata-rata itu masyarakat itu ingin perubahan. Proses awal pencalonan pasti dimulai dari proses di partai politik. Nah,
apa yang sudah Bapak lakukan dan apa hasilnya komunikasi dan koordinasi dengan partai-partai yang akan mengusung, Pak? Gini Mas Bambang, kalau untuk calon gubernur ini ada kewenangan mutlak dari ketua umum partai. Begitu melihat situasi seperti ini, saya melapor ke ketua umum saya Pak Zulkifli Hasan. Ya, Pertama Zulkifli Hasan nggak setuju, beliau mengatakan ya sudahlah, jadi pakai aja dulu atau lah kembali ke Jakarta saja. Karena saya kebetulan salah seorang petinggi DPP PAN, sahabat karib dan dekat sekali dengan Pak Zulkifli Hasan. Lalu saya jelaskan situasi dan di kampung halaman saya seperti ini. Dan beliau nanyakan, apa kamu serius? Sebenarnya insya Allah saya nggak mau lagi ke Jakarta. Insya Allah saya tetap mau mengabdikan sisa hidup saya untuk Sumatera Barat. Karena Sumatera Barat dalam saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Lalu beliau tanya sungguh-sungguh, serius? Sebenarnya serius. Beliau mengatakan kalau serius, saya juga serius untuk mendukung. Lalu saya katakan untuk calonan ini saya butuh dukungan dari DPP. Karena untuk pencalonan gubernur ini adalah keputusan dari ketua umum. ya, Menurut informasi yang saya dengar dari beliau dan juga kawan-kawan di DPP bahwa Pak Zulkifli Hasan, ketua umum kami sudah membicarakan ini dengan ketua umum tim Koalisi Indonesia Maju semuanya, bahkan ada ya, Pak Presiden juga ada. Waktu itu Pak Jokowi beliau meminta izin, mohon dukungan. Nah, akhirnya itu rata-rata pada sepakat. Kecuali waktu itu ada salah satu partai yang katanya mereka juga punya kader, tapi bukan kader, tapi PNS. Nah, dan katanya coba dilihat survei saja dulu. Jadi awal dari situ saya juga menggalang uh, apa namanya menggalang kekuatan dan bersilaturahmi dengan partai lain. Rata-rata partai di Sumatera Barat itu semua partai itu sepakat. Nah, sampai saat ini semua seperti sepakat, walaupun ada salah satu partai sekarang ini yang coba mencari sesuatu juga. Yang namanya politik kan dinamikanya tinggi, Mas Bambang. ya, Tetapi pada intinya kami rakyat Sumatera Barat dan tokoh-tokoh Sumatera Barat menginginkan perubahan. Jadi banyak partai yang sudah saya datangin, saya ikutin prosedur ya, semua. Kan? Dengan Gerindra sendiri, mereka sudah melakukan asesmen, ya. Mereka menanyai saya kayak orang mau disidang begitu. Dan ada 5 ya, profesor yang nanyain saya. Dan menurut informasi di daftar di situ tuh saya adalah yang terbaik jawabannya dan sangat diharapkan untuk memimpin Sumatera Barat. Dan juga dengan partai lain saya sudah komunikasi, cuman tingkat ya. Sumatera Barat mereka mengatakan itu menunggu arahan dari ketua umum masing-masing. Itu sampai saat ini, Mas Bambang. Baik. Nah, mudah-mudahan semua lancar. Kemudian persiapan koalisi termasuk wakil, apakah Bapak sudah mendapatkan atau sudah ada kesepakatan? Nah, kemudian setelah itu bagaimana kira-kira konstelasinya? Apakah pencalonan ini akan apa head to head hanya terjadi dua pasang atau mungkin lebih dari dua pasangan calon? Ya, memang kita akui dinamika politik ini sangat tinggi. Untuk Hmm. pemilihan gubernur ini di bawah setingkat dengan pemilihan presiden. Jadi semuanya orang to wait and see. Nah, tetapi kita lihat fenomena pada saat ini itu yang mau maju itu nampaknya sampai saat ini yang untuk calon gubernur itu nampaknya memang mempercaya selain daripada incumbent. Dan Ya, memang kami selalu menjaga bagaimana situasi tetap harapan saya tetap kalau bisa melawan incumbent ini head to head. Dan itu ya, disepakati oleh kawan-kawan semua. Mengenai masalah wakil, di Sumatera Barat ini ada 2 daerah pemilihan, Mas Bambang. Pemilihan Sumbar 1 dan pemilihan Sumbar 2. Saya sendiri 3 periode menjadi anggota DPR dari Sumbar 1. Dan anak saya yang menggantikan saya di DPR itu 2 periode juga di Sumbar 1. Makanya dalam mengimbangi popularitas dan juga elektoral ini, saya mengharapkan wakil saya itu ada di Sumbar 2. Nah, saya sudah membidik beberapa tokoh dari Sumbar 2 ini, dan hari ini saya bongkar, saya ceritakan aja sama Mas Bambang. ya, Nah, ini ya, kan semua dilihat orang. ya, Keinginan saya bahwa ya, saya tetap mengharapkan yang jadi wakil saya ini adalah yang pertama sekali berasal dari Sumbar 2. Yang kedua, ya, orang itu mumpuni, artinya sudah berpengalaman, baik di politisi nasional, ataupun sebagai pemerintahan, ataupun
mereka itu punya pejabatnya. Dan yang ketiga, orang ini ras milenial. Kalau bisa Ya. milenial. Karena menurut data di Sumatera Barat, pemilih milenial ini adalah 28%. Jadi memang sangat tinggi sekali. Makanya di baliho tagline saya itu memang anak-anak muda gitu kan. OTW Sumbar Ya. dengan idenya dan itu pakai sepeda motor. Ini cukup menarik tagline kami. Ya, OTW Sumbar menuju perubahan dan kebangkitan. Ini cukup Ya. respon dan milenial sekarang rata-rata gabung dengan kami semuanya. Mereka bukan grup ini semuanya. Orang yang ini ada 3 orang yang saya harapkan sebetulnya. Tetapi itu hanya Ya. pemikiran saya. Apapun nanti tergantung kepada koalisi. Yang pertama adalah dari Partai Gerindra itu ada namanya Hmm. Bapak Adi Rizky. Ya, Ya. beliau itu sudah dua periode dan mau yang ketiga menjadi anggota DPR RI. Dan baru yang kedua ya Adi Rizky. Baru yang kedua aja, baru yang kedua juga sama dengan anak saya ini Adi Rizky ini. Nah, dan yang kedua setelah Adi Rizky ini ada tokoh itu mantan rektor yaitu Bapak Hmm. Profesor Ganefri. Dan beliau ini Hmm. awalnya diusung oleh Golkar. Golkar yang Ya. menginginkan beliau dan itu sempat dibicarakan di dalam ketua umum Kim. Nah, Golkar mengatakan dia punya kehadiran. Nah, beliau juga sebetulnya sudah punya jalin komunikasi juga dengan tim saya. Harapan saya kalau ada di sini nggak mau, ya kalau memang Gerindra nggak ada lagi, ya, kalau mereka mau saya Pak Profesor Ganefri. Kalau Pak Profesor Ganefri juga nggak memungkinkan, nah saya juga mau ada kader Golkar satu lagi, itu teman sejawat saya, sama-sama anggota DPR dari Padang Pariaman, itu namanya John Kennedy Aziz. Beliau juga sudah Hmm. 2 periode menjadi anggota DPR mewakili Sumbar II. Dan saya yakin beliau memang orang yang mumpuni dan juga sudah berpengalaman di bidang politik serta lama di Komisi 2 sehingga beliau tahu bagaimana kinerja pemerintah daerah ini. Itu 3 yang saya harapkan. Tetapi pada intinya, Baik. apapun itu nanti itu tergantung kepada Ya. arahan daripada ketua umum partai. Tapi kalau Ya. boleh itu dari Sumbar 2, harapan saya seperti itu, Mas Bambang. Baik. Nah, Pak Apiardi, eh, apa yang Bapak bayangkan akan Bapak lakukan seandainya nanti benar-benar terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat? Yang saya lakukan sebagai seorang politisi, saya memang udah tarung dari dulunya, Mas. Bagaimana ceritanya dulu saya baru masuk ke P3, itu Ya. waktu itu masih sistem nomor urut. Saya baru punya Hmm. KTA P3 itu 3 bulan menjelang Desember menetapkan nomor urut di partai. Alhamdulillah yang KPWN saya baru masuk, saya bisa mengalahkan jabat senior di P3 waktu itu. Bahkan saya waktu itu calonnya adalah ketua UKK DPP untuk menjadi nomor urut 1. Dan Pak Amdah sebagai wakil presiden, sekaligus ketua umum P3 tidak tahu dengan saya. Tetap tapi ya, dengan perjuangan dan kadarullah, Allah mentargetkan saya malah menjadi nomor 1. Itu saya yakin oleh segala sesuatu ini harus diperjuangkan. Saya tidak akan given, Mas Bambang. Semuanya sesuatu itu kemenangan harus diperjuangkan. Saya tidak akan datang untuk kepada kita. Dan ujian itu pasti akan datang kepada kita. Dan kalau kita lolos Ya. dari ujian, seolah kita akan menuju kemenangan. Jadi langkah yang saya lakukan ini adalah, yang pertama saya berkomunikasi dengan seluruh tokoh-tokoh yang ada di Sumatera Barat ini. Dengan seluruh kepala daerah yang sejawat saya. Kita berbicara dari hati ke hati. Ya. Apa, bagaimana ke depannya Sumatera Barat yang kita cintai ini. Dan kami menemukan titik temu benang merahnya bahwa salah satu cara untuk Sumatera Barat ini bangkit, itu harus ada perubahan. Pemimpin Ya. itu adalah orang-orang yang mumpuni, ya, yang luas dalam pergaulan dan dikenal baik dari wilayah ataupun dari tingkat pusat. Dan juga dia bisa bergaul. Dan juga Sumatera Barat memang daerahnya orang-orangnya dagang semua. Makanya memimpin orang Sumatera Barat ini nggak gampang, Mas Bambang. Makanya diperlukan ketegasan. Kalau memimpin Sumatera Barat dengan prinsipnya mereka, raja alim, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Ini bagaimana orang Sumatera ini equal semuanya. Ada Ya. lagi pepatahnya yang mengatakan karena kepintaran orang Sumatera Barat ini, alun takile latakalam. Mengalia ikan nilai lajalah ikan tandingonya. Artinya orang Sumatera itu pintar. Pemimpin orang Sumatera yang pintar dan juga merasa equal ini, orang yang memimpin itu harus memang lebih hebat daripada rakyatnya. Karena
Di dalam istilah Minang ini, pemimpin itu hanya ditinggikan seranting, ya, didahulukan selangkah. Cuma selangkah doang, seranting semua segini doang. Jadi nggak ada yang tinggi banget sekali ini. Makanya orang Minang ini, Ya. kalau pemimpinnya itu tidak punya kapasitas, tidak punya integritas, dan tidak punya kapasitas, mereka nggak akan anggap. Nah, jadi menurut kawan-kawan itu, inilah saatnya, ya, pimpin Sumbar itu harus orang yang punya jiwa entrepreneur. Karena Sumatera Barat ini orangnya semuanya rata-rata itu uh, memang berwawasan dagang begitu. Jadi harus seiring dengan jalan apa yang mesti dikembangkan di Sumatera Barat. Makanya kawan-kawan menilai, insya Allah kriteria itu menurut mereka itu ada pada diri saya. Saya Ya. sampai politisi kan juga saya pengusaha, Mas Bambang. Ya. Baik, baik. Terakhir, Pak Epiardi, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Barat, supaya Pilkada Gubernur ini menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang ya mendekati ideal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada ke depan. Ya, ingin saya sampaikan kepada seluruh sanak saya di warga Sumatera Barat, baik yang di ranah, yang di Minangkabau maupun yang ada di rantau. Mari kita bersama-sama memikirkan masa depan Sumatera Barat ini. Bahwa pada saat ini Sumbar itu perlu perubahan. Sumatera Barat itu perlu dipimpin oleh orang yang punya intelektualitas yang mumpuni. Sumatera Barat ini memerlukan orang yang punya integritas. Dan Sumatera Barat ini memerlukan orang yang punya resources serta hubungan yang baik dengan semua orang. Memimpin Sumatera Barat dengan APBD yang pas-pasan seperti ini, kita memerlukan bantuan orang lain. Di Sumatera Barat itu ada 14 anggota DPR RI, ada 4 anggota DPD, dan juga banyak sekali kawan-kawan. Kebetulan yang jadi menteri rata-rata adalah sahabat-sahabat saya, karena saya dari Ya, 22 yang sudah di DPR. Siapapun yang jadi menteri sekarang, kalau di partai politik itu pasti kenal dengan saya, karena saya cukup ya, memberikan warna di DPR. Insya Allah, kalau memang Allah mentakdirkan perubahan di Sumatera Barat, saya yakin Sumatera Barat ini akan bangkit dan berkembang. Saat ini kita termasuk salah satu provinsi tertinggal untuk ukuran Sumatera. hmm, Dulu Jambi itu masih di bawah kita, tapi sekarang Jambi sudah jauh melejit karena dipimpin oleh orang-orang yang punya integritas. Nah, harapannya kami juga seperti itu. Harapannya memang yang memimpin Sumatera Barat ini adalah tokoh yang tidak diragukan intelektualitasnya. Begitu. Dan prinsipnya memang kita Sumatera Barat ini adalah masyarakatnya penuh prinsip adat berseni syarak berseni kitabullah. Syarak mengatur adat memakai. Prinsipnya kita sudah mulai sadar bahwa nggak cukup ya pemimpin itu hanya sekedar menyuruh kita pergi ke musola masjid saja, tetapi juga perlu memikirkan bagaimana ekonomi rakyat, bagaimana pendidikannya, bagaimana pondok pesantrennya. Jadi nggak cukup hanya kita disuruh pergi ke surau, pergi ke surau, nggak gitu saja. Pergi ke surau kalau nggak ada uang bagaimana? Pergi ke surau kalau nggak ada mau dimakan bagaimana? Pergi sekolah kalau nggak ada baju yang mau dipakai bagaimana? Jadi bagi kami sekarang sudah mulai menyadari akhirat adalah dunia adalah jembatan untuk menuju akhirat. Kemiskinan dekat dengan kekufuran. Itu yang saya tahu juga kepada masyarakat. Pun kami tahu masyarakat kami adalah masyarakat yang agamais. Bagi kami akhirat adalah tujuan utama. Tapi jangan melupakan dunia. Dunia dan akhirat seiring dan sejalan. Makanya ya, pemimpin itu adalah orang yang mengusin untuk dunia dan akhirat. Bukan hanya menyuruh kita hanya akhirat-akhirat saja. Rezeki tidak datang dengan sendirinya. Rezeki harus diperjuangkan. Itulah gunanya Allah memberikan kecerdasan intelektual dengan kita manusia adalah makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah. Itu himbauan kami ya, kepada masyarakat. Dan saya menggalang kekuatan klien saya itu OTW Sumbar dengan gambar ya, pakai motor. Dan itu ya, tujuannya memang lagi diminati oleh anak muda. Alhamdulillah ya, dukungan anak muda yang 58% ini sangat luar biasa sekali. Dan saya mendekatin ya. para ulama, saya mendekatin tokoh-tokoh adat, saya mendekatin para akademisi, saya berdiskusi dengan mereka, saya jelaskan apa yang terjadi dengan Sumatera pada saat ini.
Mohon bantuannya agar kita bisa bersama-sama ya menuju kejayaan Sumatera Barat. Sumatera Barat ini orangnya pintar-pintar. Saya katakan, siapa yang nggak kenal dengan Haji Agus Salim? Siapa yang itu seorang tokoh diplomatik yang bertaraf internasional? Siapa yang nggak kenal dengan Muhammad Hatta? Kalau Pujangan, siapa yang nggak kenal dengan Muhammad Yamin? Siapa yang nggak kenal dengan Tan Melaka? Siapa yang nggak kenal dengan Muhammad Nasir? Semua adalah putra Minang yang terbaik. Dulunya Sumatera Barat adalah terbaik, sekarang jadi bentuk seperti ini. Makanya perlu gebrakan yang luar biasa untuk melakukan perubahan. Dan insya Allah saya siap untuk melakukan perubahan Sumatera Barat sesuai yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat Sumatera Barat. Itu Mas Bambang. Baik, terima kasih sekali Bapak Kapten Haji Epyardi Asda, Magister Maritim yang saat ini menjabat Bupati Solok dan sedang mempersiapkan diri untuk mencalonkan sebagai Gubernur Sumatera Barat. Mudah-mudahan semua lancar dan kalau nanti akhirnya terpilih benar-benar bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Sumatera Barat. Amin. Amin. Selamat berjuang. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi